siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Erwani Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, akan melakukan aksi nyata terkait coaching bersama guru atau rekan sejawat. Kali ini saya bersama dengan Ibu Septi. Kami akan melakukan kegiatan praobservasi. Selamat siang Ibu Septi, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang, saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Septi, 3 hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Septi kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga nanti tahapan pasca observasi bersama PP. Nah, siang ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi Bu, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikir terkait kesiapan Bu Septi untuk melaksanakan supervisi. Agar pelaksanaan supervisinya Bu Septi nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, tentunya kita harus bisa meningkatkan kemampuan Bu Septi sendiri dalam akademik, pengetahuan dan pengalaman Bu Septi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu Bu, apa nih harapan dari Bu Septi sendiri dari pertemuan kita siang hari ini? Terima kasih, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang bisa disupervisi oleh Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi juga sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini itu untuk berdiskusi Bu terkait persiapan Bu Septi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu Bu, nanti ini Bu Septi akan menyampaikan materi pelajaran tentang apa Bu? Kami nanti akan belajar tentang bangun datar, jadi nanti kami akan belajar tentang segi banyak, terus garis lurus, garis lengkung, dan nama-nama bangun datar. Oh begitu. Terkait materi bangun datar ini Bu, tentulah ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa Bu yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Nanti siswa saya akan diberikan kegiatan praktik. Mereka akan mengetahui segi banyak yang dibatasi oleh beberapa garis lurus. Nah, lainnya tentang sisinya dan segi banyak yang dibatasi oleh garis lengkung. Begitu. Baik Ibu, terima kasih, luar biasa sekali. Nah, nanti Bu Septi, tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan dikembangkan? Ya, nanti tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyimak. Nah, saya menjelaskan tentang materi ini, kemudian anak-anak menyimak untuk meningkatkan literasi siswa saya. Terus kedua, ada tujuan pengamatan. Nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman ya Bu ya. Jadi bisa saya tarik semua tadi ada area yang dikembangkan adalah menyimak untuk meningkatkan kemampuan literasi atau pemahaman siswa ya. Yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi untuk saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu. Kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang sudah dipersiapkan Bu untuk supervisi nanti? Saya sudah membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri video yang kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar saya. Selain modul ajar ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam beberapa kelompok. Saya sudah membuat menjadi 6 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti selama diskusi. Alhamdulillah Bu Septi. Nah, kalau boleh tahu nih strategi apa yang akan Bu Septi gunakan nanti untuk di RPP untuk pembelajaran besok Bu? Kita kan akan belajar tentang kaitan garis lurus dan garis lengkung. Strateginya ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini kayak belajarnya ada 3 kelompok. Nah, untuk ketiga kelompok ini, saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda.
Misalnya secara visual, mereka akan belajar menyimak dan mengamati lewat gambar yang sudah saya siapkan. Setelah itu, kelompok auditori saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengenal jenis bangun datar dari video pembelajaran tersebut. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung mengenai garis lurus dan garis lengkung menggunakan tali. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa. Saya sudah tidak sabar Bu ingin melihat pembelajaran Bu Septi besok. Nah, setelah saya dengar ini persiapan sudah Bu Septi lakukan, sampai alat peraganya itu untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi kira-kira kapan Bu akan pelaksanaan proses pembelajaran ini Bu untuk saya supervisi nanti? Mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, berarti hari Selasa saya akan datang ke kelas Bu Septi untuk melakukan supervisi nih Bu. Saya akan mencoba melihat hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita bisa berdiskusi kembali pasca observasi yang nanti akan didampingi langsung oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapat ya dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan Bu Septi untuk berbincang-bincang, berdiskusi bersama saya di kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Ibu. Saya akhiri obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya? Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Disiapkan Mas Safrin? Allah
ada bangun datar apa saja di lagu itu?
Ada yang mau ditanyakan?
Septi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Kita akan melakukan ngobrol sedikit Ibu terkait kegiatan observasi yang sudah Bu Septi lakukan kemarin. Kemarin kita sudah ngobrol dari kegiatan pra observasi, lalu setelah observasi kita ngobrol juga, dan hari ini kita akan membahas apa saja yang sudah Bu Septi lakukan atau Bu Septi rasakan setelah saya observasi kemarin. Okay. Baik, dalam percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan. Kemarin kan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajarannya sudah dikerjakan kemarin. Untuk pertanyaan pertama, Bu Septi, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa ya Bu melakukan observasi atau di supervisi, jadi ada rasa takut atau tegak. Namun alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun ada kendala itu kan pasti hal kecil Ibu sudah bisa tertangani, nggih. Alhamdulillah. Jadi bisakah Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang dilakukan dalam pembelajaran? Untuk area yang saya kembangkan ada literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan nilai belajar siswa. Baik, jadi area yang Ibu kembangkan kemarin ada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa, ya, kegiatan kolaborasi. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak, Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kendala. Tapi Ibu Septi sudah tahu ya kekurangan-kekurangannya, mungkin sudah punya catatan-catatannya kemarin, itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan ke depan, ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun tadi bisa dikatakan masih ada kekurangan, namun coba Bu sedikit diceritakan kendala apa saja yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran. Untuk kendalanya yang saya hadapi kemarin, masih ada siswa yang kurang aktif dan juga sulitnya dalam belajar. Kenapa Bu hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan Bu Septi? Setelah saya tanya kepada siswa, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan untuk manajemen waktunya juga sangat sulit karena tidak terasa sudah masuk waktunya istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu menekan. Kendala-kendala tersebut Ibu pastinya sudah memiliki kiat atau solusi supaya tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya. Apa saja Bu? Mungkin kalau masalah anak belum sarapan sebelum berangkat sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu mungkin saya akan melakukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif. Baik, Ibu jadi akan mengingatkan kembali kepada siswa supaya apa pentingnya sarapan gitu sebelum berangkat ke sekolah, sehingga anak itu bisa lebih berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran, tidak ada anak lemas atau mengantuk begitu, ya. Lalu Ibu juga menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama anak-anak. Baik, semoga dapat realisasikan hal-hal yang sudah Ibu rencanakan untuk perbaikan, ya, istilahnya seperti itu, supaya pembelajaran saja akan lebih baik. Jadi kira-kira Bu untuk hal ini Bu Septi bisa merealisasikan itu kira-kira kapan? Mungkin minggu depan bisa, ya Bu? Harapan saya nanti mudah-mudahan Bu Septi bisa melaksanakan rencana-rencana itu, dan harapan saya bisa berjalan dengan baik. Bu Septi sendiri mungkin bisa nanti di kelas itu akan menemukan berbagai kendala-kendala yang lain, dan
saya harapkan Bu Septi bisa mengkomunikasikan dengan saya, barangkali kita bisa sharing informasi supaya bisa menemukan titik solusinya bersama-sama nih Bu. Intinya di sini saya hanya mendampingi Ibu supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kelas. Begitu saja Bu Septi, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama saya ngobrol, kita sharing ya tentang hal yang terjadi dalam kelas. Ke depan untuk hal ini kalau sudah direncanakan mohon saya diinformasikan lagi perkembangan yang sudah terjadi di kelas, apakah anak itu sudah termotivasi, sudah sarapan atau belum gitu, apakah sebagian besar itu ada peningkatan dari jumlah anak yang kemarin mungkin ada beberapa, sekarang kok semuanya sudah sarapan, itu kan artinya sudah ada peningkatan. Mohon saya dikomunikasikan terkait hal itu.